Assalamualaikum teman-teman. Halo guys. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada 5 orang. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep asam basa. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini kami akan mengangkat 3 pembahasan. Yang pertama itu konsep asam basa. Teori-teori menurut para ahli tentang asam basa dan juga zat-zat yang termaksud di dalam asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut teman-teman, apakah jeruk termasuk larutan asam dan basa? Atau apakah semua cairan asam atau basa tergantung jenis bahannya? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang itu semua. Yang pertama yaitu konsep asam basa. Konsep asam basa dalam kimia mengacu pada sifat-sifat kimia dari suatu zat yang dapat berinteraksi dengan air dan menghasilkan ion hidrogen H+ dan ion hidroksida H-. Dalam konteks ini, asam dan basa memiliki peran yang berbeda dalam reaksi kimia. Asam adalah zat yang dapat memberikan proton H+ atau membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron, sedangkan basa sebaliknya adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Selanjutnya, ini ada penjelasan video dari kelompok kami. Sering kita jumpai senyawa yang bersifat asam atau basa di kehidupan sehari-hari. Seperti sabun mandi, obat mah, dan jus markisa yang kalian minum. Lalu bagaimana ya cara menentukan tingkat keasaman dan kebasaan dari suatu zat? Penasaran? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah pH. Jadi, kekuatan asam basa suatu zat ditentukan dari nilai derajat keasamannya atau pH. Untuk zat yang bersifat asam, pH kurang dari 7. Lalu untuk zat yang bersifat basa, pH-nya lebih dari 7. Sedangkan untuk zat netral, pH-nya sama dengan 7. Teori asam basa menurut para ahli. Yang pertama itu ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Teori asam basa menurut Arrhenius. Arrhenius menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen H+ pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- dalam larutan. Maka dapat disimpulkan teori Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah senyawa yang bisa menghasilkan ion hidroksida atau H+ ketika dilarutkan di dalam air, sementara basa akan menghasilkan ion hidroksil atau ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Ahli kimia Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry mengembangkan definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan donor atau menerima akseptor proton ion H+. Menurut konsep Bronsted dan Lowry, asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain, sedangkan basa adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Maka dapat disimpulkan menurut Bronsted-Lowry merupakan pengembangan dari teori Arrhenius yang lebih sempurna. Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa asam adalah suatu senyawa yang memberikan atau mendonorkan proton terhadap senyawa lainnya, sementara basa merupakan senyawa penerima proton yang disebut dengan akseptor proton. Teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa, sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Basa Lewis memiliki pasangan elektron bebas, contohnya adalah amonia, ion klorida, dan substituen hidroksida. Maka dapat disimpulkan
Gilbert Newton Lewis, asam adalah suatu molekul yang bisa menerima pasangan elektronnya, sedangkan basa adalah molekul memberikan pasangan elektronnya. Ada memahami zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam senyawa asam ada beberapa macam senyawa, di antaranya Apa yang kalian pikirkan saat aku bilang bakso? Bakso memang nikmatnya tiada tara. Apalagi kalau kalian tambahkan kecap, saus sambal, dan sedikit cuka. Nah, tanpa sadar kalian menambahkan asam ke dalam mangkuk bakso kalian, yaitu cuka. Bentuk asam asin. Selanjutnya ada asam askorbat. Asam askorbat juga dikenal sebagai vitamin C, sebuah senyawa kimia yang berbentuk bubuk kristal kuning keputihan yang larut dalam air. Asam askorbat dapat ditemukan dalam berbagai buah dengan rasa asam dan beberapa jenis sayuran seperti tomat, jeruk, bayam, stroberi, atau buah kiwi. Kebutuhan asam askorbat berbeda-beda untuk berbagai usia dan jenis kelamin, dengan dosis yang lebih tinggi untuk remaja dan wanita. Vitamin C memiliki banyak fungsi dalam tubuh, termaksud membantu penyerapan zat besi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membantu penyembuhan luka. Asam fosfat. Asam fosfat juga dikenal sebagai asam ortofosfat atau asam fosfat. Memiliki rumus molekul H3PO4. Asam fosfat ini juga memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai industri seperti pembuatan pupuk, deterjen, pembersih lantai, insektisida, makanan, tekstil, dan lain-lain. Dalam industri pupuk, asam fosfat ini digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk fosfat, sedangkan pada industri deterjen digunakan sebagai bahan pembersih dan pengatur pH. Industri makanan digunakan sebagai pengatur keasaman, pengawet, dan pengemulsi. Dalam industri tekstil digunakan dalam proses pewarnaan dan pemrosesan serat. Industri kimia digunakan dalam pembuatan bahan kimia, logam, dan produk farmasi atau obat-obatan. Asam sitrat. Asam sitrat juga dikenal sebagai asam citrit atau citric acid. Adalah senyawa organik yang memiliki rumus kimia HOC CH2CO2H kali 2. Ia adalah asam organik yang lemah dan tidak berwarna. Asam sitrat ditemukan secara alami dalam buah-buahan citrus seperti lemon dan markisa. Asam sitrat juga digunakan dalam produk makanan dan minuman sebagai bahan pengawet dan memberi rasa asam pada produk tersebut. Markisa mengandung cukup banyak asam sitrat. Jadi jangan heran ya, buah ini mempunyai rasa asam. Buah markisa mengandung cukup banyak asam sitrat. Selanjutnya kita akan membahas senyawa basah. Yang pertama, natrium hidroksida. Natrium hidroksida juga dikenal sebagai soda api atau hidroksida natrium. Adalah senyawa kimia dengan rumus kimia NaOH. Berupa bentuknya itu padatan, kristal putih, tidak berbau, yang mudah larut dalam air dan bersifat korosif, dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Natrium hidroksida terbentuk dari ion Na+ dan OH- yang dapat terdisosiasi ketika dilarutkan dalam air, membuatnya menjadi elektrolit kuat dan basah kuat.
Kita lanjut ke senyawa berikutnya, yaitu NaOH atau natrium hidroksida. Nama lain dari senyawa ini adalah soda api, yang merupakan bahan utama dalam sabun mandi. Tidak hanya sabun, hampir semua produk pembersih mengandung NaOH. Lalu ada aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida juga dikenal sebagai aluminium hidroksida. Adalah suatu senyawa kimia dengan rumus kimia AlOH3 yang ditemukan di alam sebagai mineral gypsum atau dikenal pula sebagai hydrogelate. Contoh yang terakhir adalah aluminium hidroksida, yang dapat kalian temukan pada obat nyeri lambung atau MAH. Aluminium hidroksida mampu menetralkan asam lambung dan melindungi dinding lambung dari iritasi akibat asam lambung. Baiklah, di sini kami akan memperlakukan virtual lab yang kami punya, yang dimana kami menggunakan bahan dasar dari orange juice. Kami mau cek pH-nya, apakah orange juice itu ber-pH acid atau basic atau ber-pH asam atau basa. Di sini kami menggunakan sekitar berapa liter, kayaknya setengah, beberapa liter yang kami butuhkan untuk menguji pH-nya, pH dari orange juice. Oke, ini kami sudah tarik alatnya dan dia ber-pH 3,50 atau ber-pH asam. Nah, apabila kami encerkan menggunakan air, apakah dia akan ber-pH basa atau masih tetap asam? Oke, kami bisa dilihat kami menambahkan air sebanyak berapa liter tadi, dan di sini sudah agak setengah liter, dan ya dia biarpun dia sudah diencerkan dia masih tetap ber-pH asam. Itulah percobaan dari kelompok kami. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari video kelompok kami yang berjudul asam basa. Apabila ada kalimat dan kata-kata dari penjelasan kami yang salah, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.